Halo, kami dari FRI 022 dan ini merupakan video implementasi Just in Time. Pada praktikum perancangan dan pengendalian produksi, kita akan mempunyai beberapa modul, mulai dari modul 0, modul 1, modul 2, modul 3, modul 4, modul 5, hingga modul 6. Pada modul 0, kita akan diajari tentang dasar-dasar dari perancangan produksi, mulai dari sistem manufaktur, sistem produksi, hingga perencanaan produksi. Lalu dilanjut dengan modul 1 yang akan mempelajari mengenai proses agregasi, tentang peramalan, dan juga verifikasi data peramalan. Jadi, peramalan harus diverifikasi datanya agar dapat dilihat apakah peramalan representatif terhadap data yang ada. Lalu dilanjut dengan modul kedua. Pada modul kedua, kita akan membahas tentang perencanaan agregat. Ditunjukkan dengan disagregasi, sehingga akhirnya kita akan mendapatkan jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi sendiri itu merupakan jadwal untuk merancang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan diproduksi nanti secara rinci. Jika JIP-nya salah, maka nanti bakal banyak kesalahan-kesalahan yang ada dalam produksi, seperti keterlambatan, tidak seimbangnya antara produksi dengan tenaga kerja, dan lain-lain. Baik, apabila kita telah mendapatkan jadwal induk produksi, langkah selanjutnya kita akan menentukan kapasitas produksi. Pada modul ini kita akan menggunakan metode RCCP. RCCP adalah menghitung kebutuhan kapasitas secara kasar dan membandingkannya dengan kapasitas yang tersedia. Terdapat beberapa metode dalam RCCP, diantaranya ada SIPOV, BOLA, dan RPA. Lalu kita akan mengenal apa itu kapasitas. Kapasitas merupakan tingkat kemampuan produktivitas suatu fasilitas yang biasanya dinyatakan dalam jumlah output per periode waktu. Dan apabila tidak dapat memenuhi kapasitas tersebut, maka ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya overtime, subkontrak, alternate routing, hiring, dan revisi JIP. Selanjutnya kita akan membahas MRP. MRP adalah metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produksi serta pengelolaan item barang yang tergantung pada item-item tingkat yang lebih tinggi dengan menggunakan bill of material, data persediaan, dan jadwal induk produksi. Input, bill of material, dan jadwal induk produksi kita dapatkan pada praktikum modul-modul sebelumnya. Dan fungsi MRP diantaranya ada mengontrol tingkat persediaan, penjadwalan berdasarkan prioritas, dan penugasan kebutuhan kapasitas. Terdapat beberapa prosedur dalam MRP, diantaranya netting, routing, offsetting, dan explosion. Pada modul 5 membahas tentang assembly line balancing. Suatu sistem produksi memerlukan keseimbangan lintasan untuk menyeimbangkan elemen-elemen kerja pada setiap QS-nya agar tidak terjadi menumpuk dan menganggur. Terdapat dua pendekatan keseimbangan lintasan, yaitu secara matematis dan secara heuristik. Pendekatan matematis memerlukan usaha yang besar untuk perhitungan, sehingga jarang digunakan. Sementara pendekatan heuristik dapat digunakan dengan 3 metode, yaitu metode Kilbride-Webster atau region approach, Helgeson-Birney atau range position weight, dan Moody-Young atau largest candidate rule. Input yang diperlukan untuk menghitung assembly line balancing yaitu data cycle time pada modul 0. Selanjutnya pada modul 6 membahas tentang implementasi just in time. Konsep riset dari JIT adalah memproduksi produk yang diperlukan pada waktu dan dalam jumlah yang dibutuhkan untuk setiap tahap proses dalam sistem produksi dengan cara yang paling ekonomis dan efisien melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan terus-menerus. JIT bisa diterapkan pada sistem produksi yang masih terdapat tugas atau pemborosan. Untuk memperbaiki sistem tersebut dapat digunakan beberapa tools, yaitu Kanban, Pokayoke, Visual Factory, dan 5S. Input yang dibutuhkan pada modul 6 yaitu data cycle time pada modul 0, DOM, dan struktur produk. Sehingga kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu perencanaan dan pengendalian produksi merupakan usaha untuk merencanakan dasar proses produksi dan aliran bahan sehingga menghasilkan produk yang dibutuhkan pada waktunya dengan biaya yang seminimal mungkin, serta mengatur dan menganalisis organisasi dan koordinasi bahan-bahan, mesin-mesin, dan peralatan, tenaga manusia, dan tindakan-tindakan lain yang dibutuhkan. Sekian dari FRI 22, terima kasih.